Indonesia ini terbukti hasil survei lembaga internasional, wanita Indonesia adalah wanita terkuat sedunia internasional. Dan saking kuatnya wanita Indonesia sampai difilmkan Badai Tanreda, itu tentang hebatnya wanita Aceh. Jadi kalau dunia internasional mengatakan wanita Indonesia kuat, wanita paling kuat sedunia internasional itu wanita Indonesia. Pergi ke pagar alam, ke lahat, ke ogan, Bapak Ibu, yang ngambil kayu bakar itu perempuan, Pak, bukan suami. Dan di Indonesia ternyata wanita yang terkuat adalah wanita Aceh. Maka filmnya Badai Tanreda, badai yang tak pernah reda. Itulah penderitaan wanita Indonesia yang membuat mereka jadi kuat. Makanya Pak, karena ibu-ibu ini sudah menderita, yuk kita berevolusi dong sekarang. Keteladanan kita kepada Nabi adalah memuliakan kaum wanita, bukan merendahkannya. Sekarang saya mau nanya dulu sama Bapak Ibu, masak nasi itu kewajiban siapa sih? Kewajiban siapa? Salah ya Pak. Masak nasi itu kewajiban suami. Setuju nggak kira-kira? Besok ibu-ibu jangan masak ya Bu. Ini pelajaran agama malam ini. Kewajiban suami. Bukalah di kitab mana saja, kewajiban suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah, beres-beres kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Saya ceramahin di Kota Menggala, kaget saya. Ibu-ibunya berdiri semua. Pikir saya mau ngamuk pulang Pak. Ngangkat jempol tangan, bagus Pak Ustaz. Baru kali ini Ustaz ngebelain kaum perempuan. Jadi Bapak Ibu, semua kewajiban suami, kewajiban istri itu kepada suami cuman ada satu kok, yakni taat perintah suami. Makanya Bu, kalau disuruh suami masak, ya masak. Kalau disuruh suami nyuci, nyuci. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh gawah Pak Ustaz. Sama aja suruh sarwat kene semegikina, sami mawon. Iya, praktik sama, prinsip yang beda. Maksud saya begini Pak, kalau secara fikih masak dan lain sebagainya itu adalah kewajiban suami, cuman kita limpahkan kepada istri. Wajar dong kalau kita terima kasih sama istri. Istri capek masak, capek nyuci, mama lebay dikit gak apa-apa sih. Mama capek, mama masak, capek, mama nyuci. Papa doakan semoga dosa mama dihapuskan Allah, amin. Istri bikin kopi, ting 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 ting, dihidangkan, makasih ya Ma, sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Langsung balik ke dapur bikin kopi lagi. Senang istri. Wayahnya Pak awal bulan tanggal muda. Mama, ada apa Papa? Duduk, 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 duduk. Kirain mau kena marah nih. Duduk. Harus si Pak ya duduk dulu. Udah duduk rapi, adep-adepan, rogoh kantong kanan Pak. Keluarkan 15 juta. Jeger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar listrik, bayar wifi, buat ongkos anak sekolah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian, panci dan lain sebagainya, termasuk Tupperware. Cukup Mama. Kira-kira Pak cukup lah, ini ada sisanya. Ya kalau ada sisa ambil sama Mama. Ngirit istri biar bersisa. Begitu istri balik badan mau ke dapur, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri, banting lagi, jeger 15 juta. Ini uang apa lagi Papa? Bonus untuk Mama. Sudah nyuci, sudah masak, sudah ngurus anak. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Waduh, bisa terbang taruh kita nih Pak, saking tingginya ngimpi. Berikut ceramah selengkapnya. Selamat menyaksikan.
semua yang hadir di sini, pengurus maupun keluarga besar masyarakat Lampung asal Aceh atau Kemalak. Baik Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini masih jam 9 lewat sedikit. Belum ngantuk kan? Saya sengaja ceramah berdiri biar nggak lama-lama. Saya kalau duduk hilap 1,5 jam nantinya. Jadi biar saya berdiri biar terasa pegalnya. Kalau udah pegal, udah lama berarti. Pada kesempatan kali ini suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan dalam momentum memperingati Maulid Nabi di keluarga besar masyarakat Lampung asal Aceh. Kalau saya baca-baca, ada beberapa kosakata yang sama, bahasa Aceh sama bahasa kampung saya. Saya ini juga warga Lampung, Pak, asal Ogan Komering Ulu. Jadi orang Ogan itu kalau ngomong makan tuh pajo. Kayaknya Aceh pajo juga ya. Ogan pajo, Aceh pajo, pajo iya nama galak. Nah, itu orang Ogan tuh. Makan aja kalau mau gitu. Orang Komering juga paju orang Komering. Orang Lampung juga kalau yang kasar itu ajuh tepungan tokat. Jadi kasar juga, pajuh juga. Mirip-mirip, ada beberapa bahasa kosakata kita yang mirip-mirip. Malam ini kita maulid. Jadi maulid ini bisa kapan saja. Karena maulid itu bergembira akan hari kelahiran Nabi. Sedangkan mauludnya bergembira atas Nabi yang telah dilahirkan. Orang Wahabi bin Wahaboy, kalau Aceh itu nggak laku Wahabi soalnya Pak. Aceh itu ahlu sunnah wal jamaah tulen. Makanya menasah kita ini, saya dengar-dengar tarawehnya 23 rakaat. Dia memang ahlu sunnah wal jamaah tulen Aceh itu. Karena memang kalau kita ngebaca baik dalil maupun kitab, di zaman Umar taraweh itu 23 rakaat sama witir. Di zaman Utsman Ali 23 rakaat sama witir. Fatwa Imam Hanafi 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Malik 41 rakaat, 36 taraweh, 5 witirnya. Fatwa Imam Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Yang 11 rakaat fatwa Imam Samudra. Walaupun saya nggak menyalahkan, boleh saja itu. Masjidil Haram Bapak Ibu sampai sekarang tarawih 23 rakaat dengan witir. Yang saya agak bingung itu yang tarawih 11 rakaat 4-4-3. Itu formasi main sepak bola itu. Enggak, dari kitab mana dapatnya gitu? Dari kitab mana? Enggak ada satupun imam madzhab yang memfatwakannya. Walaupun kalau orang nanya sama saya, Ustaz, sah tidak tarawih 4-4-3? Sah, boleh. Saya nggak mau mengatakan nggak sah, sah boleh. Cuman kalau kita ingin merujuk kepada dalil, kepada nas dan fatwa ulama, mungkin agak sulit ditemukan. Nah, masyarakat Aceh itu hampir 100% ahlu sunnah wal jamaah asy-syafi'iyah, bermadzhab syafi'i. Bahkan Aceh ini, Nanggur Aceh Darussalam, pondok pesantrennya terbanyak nomor 5 se-Indonesia. Nomor 5 se-Indonesia. Jadi kalau mau diurut itu Jawa Barat yang ranking 1, Banten yang ranking 2, Jawa Timur yang ranking 3, Jawa Tengah yang ranking 4, Aceh yang ranking 5. Yang ranking 6 itu Nusa Tenggara Barat. Yang ranking 7 Lampung. Keren juga Lampung ya. Gini-gini Lampung ini ranking 7 pesantren terbanyak se-Indonesia. Tapi masih kalah sama Aceh yang ranking 5. Ini keren, luar biasa. Ya untuk ukuran Sumatera yang gede-gede kan Sumatera Utara. Pesantrennya masih kalah dengan Lampung, masih kalah dengan Aceh. Nah, balik lagi Bapak Ibu,
Wahabi berpendapat Maulid Nabi itu haram, Maulid Nabi itu bid'ah. Mereka sering tanya sama saya, apa sih dalilnya peringatan Maulid Nabi itu? Jawab begini, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tercantum dalam kitab Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib mimpi ketemu Abu Jahal. Saya ulangi lagi, mimpi ketemu Abu Lahab yang sudah mati kira-kira setahun dikubur. Abu Lahab cerita, siang malam aku disiksa. Ini di mimpi ini. Tapi karena ini mimpinya paman Nabi, sahabat Nabi, ditakrir oleh Nabi, maka ini hadis sahih. Jadi hadis ini marfu, sandarannya kepada Nabi juga. Jadi kata Abu Lahab, tiap malam, tiap hari aku disiksa siang malam sejak aku dikubur. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain. Hanya saja diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Lo Abbas tanya, ngapain kok diringankan tiap hari Senin? Gara-garanya waktu keponakan kita Muhammad lahir, aku senang, aku gembira dengan maulid, aku senang dengan maulid, dan aku bersedekah memerdekakan budak perempuanku. Gara-gara senang dengan maulid, gara-gara gembira dengan maulid, dikasih bonus ringan siksa kuburnya pada hari Senin. Nah ini kan Abu Lahab yang jelas-jelas kafir musyrik. Nah kita ini bukan Abu Lahab, kita ini bukan anak buah Abu Jahal, kita ini muslim. Maka mudah-mudahan dengan maulid malam ini, dengan maulid-maulid yang lainnya juga, mudah-mudahan kita semua tidak akan pernah dimakan api neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Ya ini ngomong-ngomong Abu Lahab, Bapak Ibu. Abu Lahab ini saking jahatnya, namanya tersebut di dalam Al-Quran. Ya kita semua hafal kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Mengapa tangan? Ini bahasa majazi. Tangan itu simbol perbuatan. Abu Lahab ini binasa gara-gara perbuatannya, watab, dan benar-benar binasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, si Abu Lahab ini namanya saja tercantum di dalam Al-Quran. Lantas kemudian yang berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini keren ini. Mengapa muncul ayat yang kedua? Karena Abu Lahab ini nantang, kalau benar apa yang dikatakan Muhammad, ada surga, ada neraka. Maka kata Abu Lahab, duit saya banyak, bisnis saya banyak, harta saya berlimpah, saya akan tebus neraka dengan harta saya. Jawab Allah, ma aghna anhu maluhu wama kasab. Tidak ada manfaatnya baginya harta kekayaannya, wama kasab, dan tidak ada manfaatnya bisnis dan perniagaannya. Abu Lahab sugih, Abu Lahab kaya, bisnisnya banyak, dia konglomerat. Walaupun dia kaya raya, hartanya tak bisa menolongnya. Maka kaya jangan sombong. Cocok apa cocok? Saya tanya Bapak Ibu, ada orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong?
tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin. Dalam kitab Nasoih ada nazam begini, at-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong jelek, walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek, orang pintar sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek, ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya, Bu? Oh, di sini mah cantik semua ya. Jadi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Jadi ayat ini memastikan Abu Lahab masuk neraka. Karena sayasla naran ada sin litanfis. Niscaya pasti suatu hari nanti, maksudnya di akhirat, saya naron, Abu Lahab pasti dibakar di dalam api neraka. Talhab, yang nerakanya berupa api yang bergejolak, api yang merah menyala. Jadi lahab itu artinya Pak, merah menyala, karena wajahnya Abu Lahab itu merah, kemerah-merahan maksudnya. Makanya kita ini kalau punya muka hitam aja nggak apa-apalah, daripada merah nanti dipanggil Abu Lahab lagi aja. Jadi Dzatal Lahab, api yang bergejolak. Dan ternyata yang masuk neraka ini bukan cuma Abu Lahabnya, wa mra'atuh, yang masuk neraka juga bininya Abu Lahab. Bu, dengerin tuh. Kalau ada yang niru bini Abu Lahab di sini, bini Abu Lahab masuk neraka. Apa sebabnya? Simple sebabnya, hammalatal hatab. Gara-garanya bini Abu Lahab suka bawa kayu bakar. Apa urusannya? Ini bahasa kiasan, nggak mungkin lah bininya Abu Lahab ngambil kayu bakar di kebun. Kalau orang slogan semende itu bawa berunang gitu, isi kayu bakar, ngambil di kebun, bawa ke rumah. Anda mungkin orang kaya, karyawannya banyak. Hammalatal hatab itu bahasa kiasan, provokator, biang nyinyir, biang gosip. Zaman sekarang ada nggak provokator kompor? Banyak. Kompor ember. Berhubung zaman Nabi belum ada kompor, maka nyebutnya kayu bakar. Mungkin kalau zaman Nabi sudah ada kompor, nyebutnya kompor. Biang nyinyir. Bini Abu Lahab masuk neraka gara-gara lisannya, tukang nyinyir. Kalau bahasa Acehnya nyinyir itu menyet-nyet. Betul nggak itu kira-kira? Betul ya? Menyet-nyet. Itu bahasa Acehnya. Kalau bahasa Pak Saradin apa? Meripit. Menyet-nyet. Nyinyir. Ngomentari orang. Kadang-kadang ya, ini urusan mulut nih, gampang banget. Apalagi emak-emak nih. Emak-emak itu paling mudah nyinyirin orang. Kadang-kadang temennya sendiri yang dinyinyir. Bajunya nggak matching. Baju dikomentari nggak matching, kerudung sama bajunya. Kalau saya perhatikan di Bandar Lampung ini, emak-emak paling pinter nyinyir orang hajatan. Coba lihat ibu-ibu itu kalau pulang hajatan ngomongnya apa? Masakannya anyep semua. Masya Allah. Ya iyalah, namanya orang hajatan, masakin orang banyak. Nggak mungkin senikmat kita makan di restoran. Kadang-kadang yang diomel tuh empe-empe. Begitu kondangan disidangkan empe-empe, iya si empe-empenya enak, cukanya mantap, tapi baru setengah jam dikurubut habis.
Dasar Pak Seraden pelit. Padahal kepala badan kas bangpol yang hajatan ya. Wih, panas ngedengarnya itu. Padahal bukan kita yang pelit, yang ngambil serakah, yang lain gak kebagian. Yang hajatan berikutnya mikir nih Pak Nasri, biar nggak diomong orang, empe-empenya jangan dikit, bikin empe-empe karungan, cukanya emberan dari pagi siang sore sampai besok nggak habis-habis, biar nggak dinyinyir orang. Apa nggak dinyinyir? Masih ya, si empe-empenya banyak, cukanya banyak, cuman nggak ada rasa, cuman aci doang campur bawang putih, tambah sadis omongannya. Yang hajatan berikutnya mikir, ini Tengku Junaidi nih sebagai ustadz harus benar-benar menjaga marwah dirinya. Pesan ke Palembang, pempek bermerek, cukanya mantap, banyak, dari pagi sampai malam gak habis-habis. Apa gak dinyinyir? Masih iya, si pempeknya enak, cukanya mantap, gak habis-habis, banyak. Tapi kan yang nungguin pondokannya itu matanya melopot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Apa sih yang nggak bisa dinyinyir? Nanti habis nyinyir Bapak Ibu naik dia jadi gibah. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ingat, gibah lebih kejam daripada berzina. Apa itu gibah? Membicarakan keburukan orang lain berdasarkan fakta. Itu gibah namanya. Nah, kalau nggak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Nambah dikit, ngurang dikit, apalagi kalau banyak. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Gara-gara kita fitnah, gara-gara kita nyebar berita bohong, maka muncullah namimah, adu domba. La yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba, provokator. Ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, ini kan tahun 2022 udah mau habis, tahun depan 2023, ke depan lagi 2024 politik. Kita semua berharap beda pilihan boleh, tapi politik jangan membuat kita bermusuhan. Cocok apa cocok? Jangan terjebak dengan hoax, berita bohong. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafin mahin. Awas, jangan sekali-kali percaya dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Kata para ulama, orang-orang yang dikit nyebut demi Allah, nyebut demi agama, itu tanda dia sedang berbohong. Tak kasih tahu, orang yang gampang nyebut demi Allah bohong. Makanya kalau lakinya ngomong demi Allah mah itu bukan pacar papa, bohong. Ada nggak yang suka nyebut demi Allah? Banyak. Hati-hati, nggak boleh sembarangan nyebut demi Allah itu. Nah, Allah sudah ingatkan, kalau orang dikit-dikit nyebut demi Allah hanya gara-gara urusan politik, main sumpah-sumpah Bapak Ibu, main mubahalah. Makanya saya mendukung kepolisian Republik Indonesia, yang tukang mubahalah itu tangkap, pidanakan saja. Itu menistakan ajaran Islam itu. Mubahalah itu ada rukunnya, ada syaratnya. Nggak bisa semau dia, hanya demi memaksakan keyakinan dia, lantas dia mubahalah, nantang-nantang, nggak boleh. Allah sudah ingatkan, wala tuti', jangan sekali-kali ikut-ikutan. Tuti', kalau bahasa kerennya, jangan jadi followers, unfollow saja. Tuti' pakai ain ya, jangan tuti. Kalau tuti habis kentut mati, susi habis nyusuk mati. Tuti', wala tuti', jangan sekali-kali jadi followers. Kullahallaf, orang yang mudah sekali nyebut demi Allah, orang yang mudah sekali nyebut demi agama, mahin, dan kerjanya suka bullying. Hati-hati dengan bullying, membuli. Ingat, jangan sekali-kali mengatakan kampret,
kecebong, kadrun, nggak boleh itu. Itu termasuk bullying. Hammazim masya'im binamim. Hammaz, apa artinya? Hate speech. Ini ayatnya keren banget. Kalau ada anak UIN, tolong diteliti ayat ini, keren banget. Wala tuti', jangan jadi followers kullahallah, orang yang gampang bersumpah, mahin, tukang bullying. Hammazim masya'im binamim, dan kerjanya menyebar hate speech, ujaran kebencian. Dia ngomong di mana saja tujuannya memecah belah umat, menyebarkan berita bohong dan kebencian. Saya ambil contoh begini kemarin, nyebar di semua grup-grup WhatsApp, hati-hati ini rejim PKI, komunis sudah bangkit, imam sholat digebuk oleh makmumnya. Makanya hati-hati kalau ada orang asing yang begitu, gebukin rame-rame, jangan diserahkan ke polisi, percuma. Nah ini kan sudah provokasi. Ngajarin nggak percaya dengan penegak hukum, ngajarin main hakim sendiri. Padahal Bapak Ibu, yang ngegebuk imam itu kakek umur 70 tahun, baru keluar dari rumah sakit jiwa. Si imam memaklumi karena orang stres, mana lansia, lalu dimaafkan. Tapi fakta peristiwanya nggak salah, ada rekaman CCTV. Yang salah apa? Orang yang dengan sengaja mendistorsi informasi, menyebarkan hoax dan fitnah di grup-grup WhatsApp. Dan sayang, beribu kali sayang, banyak ustadz yang menyebarkannya. Saya malu sebagai ustadz, Pak. Kok bisa ya orang di khutbah Jumat nyaci maki pemerintah, di khutbah Jumat menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Itu khutbah Jumat loh, khutbah Jumat. Dan di Bandar Lampung ini pegel saya kalau saya ngomong begini, karena saya ustadz, Pak. Malu saya jadi mubalik. Mengapa banyak mubalik sekarang ini mudah percaya dengan hoax, berita bohong yang isinya ujaran kebencian. Kita ini orang Sumatera soalnya, Pak, kalau ngomong nggak terdengar-ngaling ya. Saya ini ngomong belak-belakan saja. Malu sama peci, malu sama janggut, malu sama jubah. Jangan asal-asal mengatasnamakan agama. Hammazim masya'im binamim. Masya, ini keren banget ini. Masya, mim, shin ditasdid, kasih alif hamzah. Itu kalau dalam bahasa kitanya, kesana, kemari, wara, wiri. Coba ulang sekali lagi. Kesana, kemari, wara, wiri. Itu bahasa kita. Bahasa kerennya viral, memviralkan ujaran kebencian, hoax, berita bohong. Apa endingnya? Binamim. Endingnya adalah adu domba, provokasi, disintegrasi bangsa. Semuanya gini aja lah Bapak Ibu, 2024 nanti siapapun presiden yang terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok apa cocok? Ya siapa tahu presidennya saya lah. Siapa tahu presiden Suparman Abdul Karim Be. Kalau saya jadi presiden Pak dan Lanal, langsung saya jadikan kasal sekalian lah. Subhanallah. Pak Serajan Nihan tak jadiin menteri agama. Dari Kemenak dulu kan. Tapi siapa yang memilih saya ya? Tengku Junaidi langsung jadi menteri pemuda olahraga. Subhanallah. Kita ini begini Bapak Ibu, terima, itu sudah takdir dari Allah. Baik, saya lanjutkan sekali lagi. Bininya Abu Lahab masuk neraka gara-gara lisannya. Nah, kembali ke tema kita, meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Saya kalau ngebahas semua nanti kepanjangan. Ada beberapa space yang mau saya ambil dari kehidupan Nabi. Begini Bapak Ibu, kehidupan Nabi, beliau ini Allah pilihkan ruh terbaik. Makanya bibit ruh Nabi itu Nur Muhammad. Allah pilihkan bibit sperma terbaik. Bibitnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Dipilihkan rahim terbaik, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha.
dipilihkan waktu kelahiran terbaik, subuh Senin 12 Rabiul Awal, lahir dengan sujud, sudah dalam keadaan tersunat. Lalu Allah pilihkan ibu susu terbaik. Begitu ditawarkan siapa yang mau menyusui Muhammad, tukang-tukang menyusui, ibu-ibu susu seantero Mekah nggak ada yang mau. Mengapa mereka nggak mau? Muhammad anak yatim. Kalau menyusui Muhammad yang bayar siapa? Maka Allah pilihkan wanita paling solihah, Halimatus Sa'diyah, tanpa dibayar menyusui Nabi. Dibawa ke kampung, nggak boleh tinggal di kota, takut kena narkoba, takut kena pergaulan bebas. Bawa ke kampung sampai umur 4 tahun, dikembalikan ke orang tua. Nabi dipersiapkan sedemikian rupa. Di usia 5 tahun dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihi wasallam, cuci hatinya di sibghah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Artinya Nabi saja dipersiapkan begitu. Makanya kita yang orang biasa pengen punya anak yang solih, solihah, pengen punya anak yang bertakwa, kirim ke menasah, suruh ngaji, suruh sholat, kirim ke guru ngaji, kirim ke pondok pesantren, suruh dia belajar agama agar anak kita menjadi anak yang baik. Cuman kalau ngirim anak ngaji, jangan suruh berangkat sendiri. Nanti ustadznya tanya, anak siapa kamu? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Ya mama. Enggak jelas. Kata orang Lampung, MJ mah jelas. Jadi dikirim ke guru ngaji, ustadz, ustazah, abi, umi, pak yai, bu nyai, atau apa kita manggilnya, pak guru, tuan guru. Titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kami ikhlas. Kalau dia bandel ngelawan gebuk, kami ikhlas, nggak akan mempidanakannya. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya itu, bebelnya bukan main. Makanya kalau anak goblok jangan dimarah bapak ibu, itu keturunan. Walaupun kalau kata kiai saja, saya nggak ada orang goblok, yang ada itu orang malas. Karena segoblok-gobloknya anak kalau rajin pintar juga, sepinter-pinternya anak kalau malas jadi goblok. Anak pinter malas, kerjaannya main game online, kerjaannya narkoba, rusak bapak ibu, nggak manfaat pinternya. Makanya yang kita inginkan dari anak kita barokahnya. Maka antar anak ke guru ngaji, jangan gampang tersinggung sama guru ngaji. Ini mah enggak main pidana saja. Ada di Bandar Lampung ini sekolah agama, anaknya cuma dikasih strap dikit oleh gurunya, ngadu ke Polresta Bandar Lampung. Begini bapak ibu, yang namanya pak polisi semua pelaporan dilayani, tapi kita orang tua yang harus mawas diri. Enggak semuanya harus selesai dengan hukum. Ingat, keberkahan ilmu penting buat anak-anak kita semua. Jadi Nabi saja dipersiapkan sedemikian rupa. Nah kalau bisa, kalau ngantar anak ke guru ngaji itu pakai DPG. Rogo kantong ini Ustadz DP-nya 5 juta. Subhanallah. Di Bandar Lampung kalau begitu kiamat kayaknya. 5 juta DP kalau bisa. Ini mah enggak bapak ibu, kadang-kadang TPA pakai sahriyah protes, pakai sahriyah protes, SPP bulanan padahal cuma 20.000. Coba kita ke depan pak, ada EKU Music School, tanya sekolah musik di EKU berapa gitu sebulannya, berapa juta bayar SPP-nya. Bimbel kita 6 juta kita bayar, kursus bahasa Inggris 1 paket 5 juta kita bayar. Kita berani bayar buat bimbel, kita berani bayar buat kursus musik, tapi buat anak ngaji 20.000 itu aja kadang bayar kadang kagak. Cobalah bapak-bapak ini yang ngudut lah pak, kalau ngudut itu sehari 10.000 kali sebulan kan 300.000. Kalau buat ngudut saja 300.000, nggak apa-apa dong. Buat guru ngaji juga 300.000, nggak usah banyak-banyak. Murid ustadznya 20 orang saja, 20 kali 300.000 6 juta. Ustadz, si Abi, si Umi, guru ngaji
dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Wih, keren. Bawa mobil guru ngaji. Ustadz, saya nggak ngudut, apalagi nggak ngudut, bayarnya double 600.000 kali 20, 12 juta, nggak jadi ngambil Agia, langsung Innova. Kita kadang-kadang perhitungan, tapi kita salah menghitung, Bapak Ibu. Ya nggak kayak zaman dulu, Pak. Ibu saya Umak, saya manggilnya itu guru ngaji, nggak ada yang bayar, tapi ibu saya punya kebun. Kadang-kadang itu kasihan guru ngaji, kebun nggak punya, sawah nggak ada, kerjaan lain nggak ada, cuman ngajar ngaji. Kalau cara di kampung saya di Ogan sana, guru ngaji beras udah habis, tapi anak-anak murid belum ada yang nyetor, ngajinya berubah pakai ejaan orang Sumatera Selatan. Bada sembah, yada seya, roda seroh, bayaroh, bayaroh. 1 jam tuh ngajinya bayaroh, bayaroh. Pulang ngaji umak bertanya, ngaji apa tadi nak? Bayaroh. Oi bayaroh. Uji umak besok njok tahu guru ngaji. Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Baru masuk ruang ngaji, Pak murid rame-rame ngomong sobaro. Kasihan guru ngaji. Padahal Bapak Ibu, guru ngaji dah nggak kebeli beras, mana biniknya cemberut lagi ya. Ya jangan dikira loh, kita kira kan biniknya guru ngaji solehah semua, ya belum tentu lah. Banyak juga yang belum solehah. Jadi balik lagi, pelajaran pertama, yuk kita didik anak kita sejak awal, masukkan ke pondok pesantren, hantarkan ke guru ngaji. Space kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Nabi di usia 25 tahun beliau menikah. Jadi bujang ting ting usia 25 tahun nikah sama janda umur 40 tahun. Ini luar biasa ya. Kalau kata orang Lampung, mapas mati kak wangi, kata orang Lampung. 40 tahun lawan 25. Cobalah Bapak Ibu punya anak ganteng, gagah, pinter, umur 25 tahun pulang ke rumah, Pak, Mah, saya mau nikah sama janda umur 40, ngasa golok bapaknya, pingsan emaknya. Nah ini Nabi menikahi Khadijah itu memang aneh Bapak Ibu, bukan sesuatu yang lumrah di zaman itu, karena orang Arab jahiliyah tidak akan menikahi janda kecuali untuk istri yang ke-17. Itu orang Arab. Dan orang Arab itu betul-betul memandang rendah kaum wanita. Makanya orang Arab malu lah sama orang Aceh. Orang Arab zaman dulu maksud saya. Orang Aceh perempuan yang jago-jago, Pak, Cut Mutia, Cut Nyakdin, perempuan yang jago-jago. Malu orang Arab tuh sama orang Aceh. Orang Arab jahiliyah merendahkan kaum perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang Arab jahiliyah itu kata Allah, idza busyira, apabila dia mendapatkan kabar, bil unta, istrinya yang sedang bersalin melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, berpaling wajahnya, nunduk kepalanya, hitam muswaddan, hitam mukanya, saking malu campur marah. Pulang dia ke rumah, wahwa kadhim, marah-marah, digamparin istrinya, dasar istri sialan kok melahirkan anak perempuan. Ini bangsa Arab jahiliyah. Di tengah-tengah kejahiliyahan itu, Muhammad bin Abdullah Bujang putuskan tak menikah dengan gadis. Nikahnya sama janda umur 40 tahun. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bawa ke depan Ka'bah, pegang Hajar Aswad. Makanya ada yang nanya, Ustaz, apa hukumnya mencium piala dunia? Piala dunia itu boleh kata saya. Musyrik enggak boleh. Wong Hajar Aswad aja kita cium. Jadi pegang Hajar Aswad, Nabi bersumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Ini enggak modus, tapi kalau Nabi, demi Allah kata Nabi, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup.
Ini keren Pak, ilmu buat bapak-bapak. Pokoknya Pak, bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami, panasin boleh, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah itulah masalahnya Pak Ustadz, bini saya nggak mati-mati, racun aja Pak, pasti racun, pembunuhan berencana, jangan macam-macam, mati juga pada akhirnya. Itu Nabi. Dan Nabi menduda setelah Khadijah wafat. Nabi memang membuktikan Khadijah istri Nabi yang tidak pernah dimadu. Setelah Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Woi Pak, kalau kita menduda 3 tahun, kalau kata wong Palembang, buruk barang tergantung. Tapi jangan saru dulu Pak, itulah kaos lampu terungking, lampu petromak itu nah. Orang Palembang tuh banyak kelakar, sikok bagi duo. Jadi tembak pucuk bawah basah, orang ngeres aja pikirannya ya. Padahal itu kelakarnya orang Palembang. Jadi 3 tahun Nabi menduda. Kalau Pak Komandan sanggup Pak 3 tahun menduda ya? Kalau saya aja jujur nggak sanggup itu enggak. Ada kakek-kakek di kampung saya Batu Raja Bapak Ibu. Si nenek meninggal, si kakek ini udah umur 80 loh padahal. Si nenek meninggal. Belum nyampe 40 hari si kakek demam menggigil. Sama anak ditawarin, Mbak nak pecel, enggak, katanya enggak mau. Mbak nak bakso, enggak mau. Mbak nak sate, enggak. Mbak nak kawin lagi, katanya. Langsung sembuh sakitnya. Udah bapak-bapak ada aja. Nabi 3 tahun menduda. Setelah 3 tahun menduda, Nabi menikahi Saudah. Karena Aisyah dibalikin lagi ke bapaknya, menikahi Saudah. Saudah waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 60 tahun. Makanya Tengku Junaidi kalau mau kawin lagi, cari yang 60 tahun. Saya sanggup mencarikan, nggak apa-apa. Itu ibarat mobil mogok itu mah. Udah mau copot semua onderdilnya. Nah itulah Nabi kita Bapak Ibu. Artinya Nabi itu menikah demi memuliakan kaum perempuan. Di tengah-tengah masyarakat Arab yang merendahkan kaum perempuan, sama itu keteladanan bagi kita. Kita punya kewajiban untuk memuliakan istri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Malam ini ingin saya sampaikan, ukuran orang yang beriman dan bertakwa, maaf, bukan pecinya, bukan imamahnya, bukan kokoknya, bukan sarung, bukan jubahnya. Ukuran orang itu iman yang sempurna, takwa yang baik adalah akhlaknya. Dan hadisnya nggak berhenti sampai di situ, jangan di stop nih hadisnya, ada lanjutannya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Pak, yang paling baik dengan istrinya. Saya nanya ibu-ibu, Bu, saya nanya, kira-kira bapak-bapak ini baik nggak sama istri? Baik? Mantap, hebat ibu-ibu. Padahal ngejawabnya sambil tekanan batin itu, ngenes jawabnya itu. Demi menjaga aib suami, ngomong baik aja lah, nggak apa-apa. Padahal bapak ibu sakitnya luar biasa. Suami yang terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Indonesia ini terbukti. Hasil survei lembaga internasional, wanita Indonesia adalah wanita terkuat sedunia internasional. Dan saking kuatnya wanita Indonesia, sampai difilmkan Badai Tanreda. Itu tentang hebatnya wanita Aceh. Jadi kalau dunia internasional mengatakan wanita Indonesia kuat, wanita paling kuat sedunia internasional itu wanita Indonesia. Pergi ke pagar alam, ke lahat, ke ogan, Bapak Ibu, yang ngambil kayu bakar itu perempuan, Pak, bukan suami. Makanya kata umat saya sama ayu saya, ame belaki cakah jeme jauh.
Kalau bersuami, kata ibu saya, cari orang Jawa. Orang Jawa yang ngambil kayu bakar. Kalau bersuami sesama suku dia, sesama ogah, nggak mau ngambil kayu bakar. Wanita tuh kuat-kuat. Dan kalau dunia internasional mengatakan wanita Indonesia adalah wanita yang paling kuat sedunia internasional, dan di Indonesia ternyata wanita yang terkuat adalah wanita Aceh. Maka filmnya Badai Tan Reda, badai yang tak pernah reda. Itulah penderitaan wanita Indonesia yang membuat mereka jadi kuat. Makanya Pak, karena ibu-ibu ini sudah menderita, yuk kita berevolusi dong sekarang. Keteladanan kita kepada Nabi adalah memuliakan kaum wanita, bukan merendahkannya. Sekarang saya mau nanya dulu sama Bapak Ibu, masak nasi itu kewajiban siapa sih? Kewajiban siapa? Salah ya Pak. Masak nasi itu kewajiban suami. Setuju nggak kira-kira? Besok ibu jangan masak ya Bu. Ini pelajaran agama malam ini. Kewajiban suami. Bukalah di kitab mana saja, kewajiban suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah, beres-beres kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Saya ceramahin di Kota Menggala, kaget saya. Ibu-ibunya berdiri semua. Pikir saya mau ngamuk pulang Pak. Ngangkat jempol tangan, bagus Pak Ustaz. Baru kali ini Ustaz ngebelain kaum perempuan. Jadi Bapak Ibu, semua kewajiban suami, kewajiban istri itu kepada suami cuman ada satu kok, yakni taat perintah suami. Makanya Bu, kalau disuruh suami masak, ya masak. Kalau disuruh suami nyuci, nyuci. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh gawah Pak Ustaz. Sama aja suruh sarwat kene semegikina sami mawon. Iya, praktik sama, prinsip yang beda. Maksud saya begini Pak, kalau secara fikih masak dan lain sebagainya itu adalah kewajiban suami, cuman kita limpahkan kepada istri. Wajar dong kalau kita terima kasih sama istri. Istri capek masak, capek nyuci, mama lebay dikit gak apa-apa sih. Mama capek, mama masak, capek, mama nyuci. Papa doakan semoga dosa mama dihapuskan Allah, amin. Istri bikin kopi, ting 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 ting, dihidangkan, makasih ya ma, sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Langsung balik ke dapur bikin kopi lagi. Senang istri. Wayahnya Pak awal bulan tanggal muda. Mama, ada apa Papa? Duduk, 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 duduk. Kirain mau kena marah nih. Duduk. Harus si Pak ya duduk dulu. Udah duduk rapi, adep-adepan, rogoh kantong kanan Pak. Keluarkan 15 juta. Jeleger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar listrik, bayar wifi, buat ongkos anak sekolah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian, panci dan lain sebagainya, termasuk Tupperware. Cukup Mama. Kira-kira Pak cukup lah, ini ada sisanya. Ya kalau ada sisa ambil sama Mama. Ngirit istri biar bersisa. Begitu istri balik badan mau ke dapur, nanti dulu Mama masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri, banting lagi, jereger 15 juta. Ini uang apa lagi Papa? Bonus untuk Mama. Sudah nyuci, sudah masak, sudah ngurus anak. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Waduh, bisa terbang taruh kita nih Pak, saking tingginya ngimpi. Maksud saya begini Pak, nggak salah dong kita memuliakan istri. Minimal begini Pak, ini resepnya. Wanita itu kalah dengan rayuan. Ini resep ini. Makanya bapak-bapak, ada laki jelek betul, tapi bininya cantik, pasti pintar ngerayu itu.
Ini saya tahu buat yang masih bujang-bujang juga, wanita takut dengan rayuan dan perhatian. Makanya cara menundukkan istri itu dengan perhatian, kata-kata yang lembut. Contoh Nabi, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Padahal ibu-ibu ini dandan sudah serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, lipstiknya pink. Mana nyangkut di gigi lagi ya. Begitu lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega lah bapak-bapak nih, mentang-mentang anak babi pink juga. Ya kita belajar memuliakan istri. Dan sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang pandai memuliakan istrinya, rumah tangganya akan barokah dunia sampai akhiratnya. 2, 3 sekarang yang terakhir, gak usah banyak-banyak ya. Nabi di usia 63 tahun wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Bapak Ibu lahirnya Senin, persis wafatnya juga Senin 12 Rabiul Awal. Lahir di waktu subuh, wafatnya di waktu duha. Itu Nabi kita. Jadi singkat cerita, ditarik nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki, melengkung begini. Makanya saya pernah ceritakan tempat Pak Reza Humaini kan. Jadi kalau kaki melengkung begini, umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya buat persiapan. Kalau tulang belakang ini, kalau orang yang sudah mau mati terlepek Pak, rata dengan lantai. Kalau terlentang, duk-duk pun nyendernya sudah miring begini. Ke Pak Nasri miring ya. Oh bisa tegak lagi. Jadi ditarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di pusar, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Nah inilah wasiat penting yang harus kita ingat malam ini. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat kalian. Nggak muluk-muluk kan Islam itu, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya? Istri nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 10 sholat subuhnya? Nanti anak kita niru, apa kata anak? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyoan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Walaupun masih mending, kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kerongkongan. Nabi berpesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Kebanyakan wanita masuk neraka. Apa sebab? 1, wanita kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, dipegang saja bilangnya najis, dijai-bajai najong tralala. Tapi nggak ada di sini ya. Yang kedua, sebab wanita banyak masuk neraka ngapa? Karena dia khianat, durhaka, melawan kepada suami.
Nggak usah berat-berat buat ibu-ibu. Perempuan paling gampang masuk neraka, paling gampang masuk surga. Kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, gampang saya ajar, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Ya kalau pengen masuk surga kan gampang. Kalau pengen masuk neraka gampang, surga juga gampang. Wong perempuan ini, ibu-ibu nih, cium tangan suami. Ingat pelajaran, cium tangan suami jangan pakai jidat, nanti jenong. Jangan pakai pipi, nanti bakpao. Yang namanya salim suami ngajarin yang bener buat anak, cium pakai mulut. Yang paling afdal punggung dan telapak. Cetok. Sekali ibu-ibu cium tangan suami, ibu-ibu akan mendapatkan pahala sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam ya Bu ya, kayak pantat wajan itu persis Hajar Aswad. Makanya ini adik yang masih gadis kan, nanti kalau cari laki yang hitam aja sekali. Jangan yang kuning, jangan yang coklat, biar pas Hajar Aswadnya. Luar biasa. Ibu-ibu ini nyuci baju suami, dari satu baju ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Coba gimana kalau ibu-ibu nyuci per hari 10 baju, maka ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, 20.000 dosa dihapuskan oleh Allah. Makanya kalau habis bikin dosa sabut, nyuci baju. Ustadz, bajunya bersih semua, yang bersih cuci lagi. Atau tanya lakinya, Pak, apa kolornya mana Pak? Ya gua pakai lah, lepas pak. Kirain mau ngajak apaan tuh dia, ternyata nyuci kolor. Perempuan paling gampang dapat pahala baik. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di petikan terakhir, suara hilang. Ditempel kupingnya Imam Ali karamallahu wajhah, terdengar suara as-sholat dan sholat lagi. Umatku. Wafatlah Nabi Senin 12 Rabiul Awal waktu duha tahun ke-11 Hijriah. Senin diurus sholat bergiliran malaikat. Selasa belum selesai, baru bisa dimakamkan di malam Rabu. Dan ini hanya buat jenazah Nabi, nggak berlaku buat kita, karena malaikat bergiliran menyolatkannya dan langsung dimakamkan di malam Rabu di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di kamar istri beliau. Makanya ibu-ibu cuman menyarankan, nanti kalau suami meninggal dunia, alangkah baiknya dikubur di kamar ibu masing-masing. Enak aja kata mama, udah nyusahin hidupnya mati masih ditongkrongin, sorry kata mama. Makanya Pak sayang sama bini tuh. Baik Bapak Ibu, ini saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Yuk kita ambil hikmahnya, kesimpulannya. Satu, kita didik anak-anak kita sejak didik agar mereka selamat, menjadi anak yang pintar sekaligus benar, solih dan solihah. Yang kedua, kita muliakan kaum wanita sebagaimana akhlak Nabi memuliakan istri beliau. Dan yang ketiga, ingat wasiat Nabi, jaga sholat dan jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kita semua. Langsung doa ya. Baik, kita berdoa sekarang.